Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
Terpujilah Kau Tuhan. Kami rindu Tuhan, saat ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah
Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Kau mulia, oh selamanya. Kaulah kami selama-lamanya. Nama-Mu berkuasa, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, oh segalanya dalam hidup kami. Kau Allah yang layak ditinggikan, oh haleluya. Kau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Betapa kami mengagumi Engkau Tuhan. Dengan segenap kekuatan dan kerinduan kami kagum akan Engkau. Tuhan, kalau kami menyaksikan karya tangan-Mu yang ajaib, maka sesungguhnya tidak ada kata-kata yang mampu melukiskan keajaiban Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan,
Ini hidup kami bawa untuk menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, oh kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi nyatakan kekaguman-Mu, katakan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, ku
kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Puji Tuhan, kita bersyukur dan saya selalu bersyukur berjumpa dengan jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, pada sesi yang terakhir pada hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang tadi dalam doa sempat saya singgung. Jangan main-main dengan dosa. Saya ingin berbicara tentang satu tema yang mungkin sepintas kita nggak menyadari ini ada hubungannya dengan kekristenan. Khotbah saya hari ini adalah cash atau kredit. Ucapkan sama-sama, cash atau kredit. Cash atau kredit adalah model pembayaran ketika kita mengambil barang, mengambil sesuatu, maka saudara ada pilihan, mau membayar secara cash atau membayar secara kredit. Kredit bisa melalui kartu kredit, bisa juga diangsur. Tapi yang pasti, dengar baik-baik, apa yang kita ambil, kita harus bayar. Baik cash maupun kredit. Yang ngerti katakan amin. Yang paham katakan amin. Apapun yang kita ambil, sekali lagi, saudara harus membayarnya. Baik itu cash atau kredit. Saya ingin berbicara tentang apa yang disebut dengan dosa, kesalahan. Ketika saudara melakukan dosa, maka ada sesuatu pilihan buat kita. Dosa adalah sesuatu yang harus kita bayar. Saudara mau bayar cash atau kredit, itu pilihan kita atau nanti Tuhan yang akan menentukan. Satu kali ada satu ayat yang berbicara secara pribadi buat saya. Ini kisahnya kisah bangsa Israel, saudara. Kisah bangsa Israel yang ketika itu keluar dipimpin Musa menuju tanah perjanjian, sampai mendekati sungai Yordan. Tanah perjanjian adalah di balik sungai Yordan. Jadi mereka mesti nyebrang sungai Yordan dulu, baru ketemu tanah perjanjian. Waktu sampai tanah sungai Yordan, belum menyeberang, ada dua suku bangsa yang Gad dan Ruben berkata demikian, Musa, ini tanah bagus banget. Bukankah nanti kalau kita masuk tanah perjanjian, semua tanah akan dibagi-bagi rata? Udahlah, kami nggak perlu minta yang di sana. Kami mau tinggal di sini saja. Ini tanah subur. Jadi kami nggak usah ikut berperang, menyeberangi sungai Yordan berperang, melawan orang-orang enak, melawan orang-orang raksasa-raksasa. Kami mau di sini saja. Ketika Musa mendengar itu, Musa marah, saudara. Dan dia berkata, kamu ini ya nggak belajar dari bapak ibumu. Nenek moyangmu pernah kayak gitu. Kita perang, mereka nggak mau ikut. Dan Tuhan menghukum mereka di padang gurun mati semua. Kamu mau mengulang kesalahan yang sama. Harus tetap berangkat. Dan mereka ngomong gini, gini saja Musa. Kami akan tetap membangun kemah untuk anak dan istri di tepi sungai Yordan. Dan kami akan ikut dengan kamu untuk berperang. Setelah kita berperang, kita menang, kami akan kembali untuk menjumpai anak istri yang sebelum sungai Yordan. Musa berkata, oke. Dan inilah yang diucapkan Musa ketika saya membacanya. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan buat saya secara pribadi. Dalam Bilangan 32 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Tetapi Musa berkata begini ya, oke aku pegang janjimu ya, tapi kalau kamu gak menepati janjimu, dikatakan, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan. Kamu bukan bohong sama aku ya, tapi kamu bohong sama Tuhan. Kalau sampai nanti kita menang perang, ya, atau sampai kita nanti ke sana dan kamu gak ikut berperang, maka kamu akan dosa. Dan di sini dikatakan, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya
kamu berdosa kepada Tuhan. Dan ini ayat yang ketika saya membaca dalam renungan saat teduh saya berbicara dengan jelas dikatakan. Dan dikatakan, kalau kamu berdosa kepada Tuhan, kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Kalau kamu bohong, kalau kamu dosa, maka dosa akan menimpa kamu. Dalam Alkitab King James Version dipakai kata, and be sure your sin will find you out. Atau terjemahnya, yakinlah. Kalau kamu gak menepati janjimu, kalau kamu melakukan dosa ini, maka dikatakan dosa akan terus mengejarmu dan menemukanmu. Saudara, ini yang ketika saya membacanya Tuhan ingatkan, dosa itu kita gak bisa main-main, saudara. Ada kalanya kita bingung dengan sesuatu perenungan kita. Seringkali kita dibingungkan dengan orang-orang yang jelas-jelas berbuat dosa. Hidupnya jahat. Tapi seolah-olah gak dapat hukuman Tuhan. Mazmur pasal 73 adalah mazmur yang sangat-sangat keren. Karena pemazmur menyadari begini, aku ini loh hampir jatuh melihat orang fasik. Kita ini orang Kristen kadang susah hidupnya. Sudah doa, pelayanan, ibadah. Doa susah, berat hidupnya. Itu orang gak kenal Tuhan. Makin sogeh aja, makin kaya, duitnya makin banyak. Seolah-olah gak ada kesusahan buat mereka. Ada banyak hamba Tuhan hari ini kena sakit. Itu lihat orang gak kenal Tuhan, gak pernah doa. Kayaknya sehat-sehat saja tuh. Berapa banyak kita kadang iri seperti pemazmur di Mazmur 73 yang berkata, aku hampir jatuh karena aku iri dengan orang-orang fasik. Saudara, satu kali ada seorang ketika melayat di Magelang nih, ada orang meninggal. Yang layat banyak karena orang itu baik. Saya termasuk yang melayat. Orang di samping saya ngomong gini, Pak Tony, sayang ya, orang baik kok meninggalnya cepat. Itu orang jahat kok gak mati-mati, Pak. Ada orang sampai ngomong begitu, Saudara. Itu orang jahat yang di luar sana ABCD. Orang jahat tapi gak mati-mati. Ini orang baik kok matinya cepat. Kenapa, Pak Tony? Saya ngomong saya gak tahu karena mati hidup itu di tangan Tuhan, ya kan? Tapi saya mengenal satu hal yang Tuhan ingatkan buat kita. Bahwa jangan kita sesat. Mari kita baca ayat ini. Galatia 6 ayat 7 dan 8. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena, baca dengan keras. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, jelas Alkitab berkata jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Lah tapi kok dia jahat kok gak mati-mati, Pak? Jahat kok gak disambar petir, Pak? Kadang kita doa kita jelek ya. Itu orang ya kurang ajar. Kenapa gak disambar truk aja? Mati sisan. Kok hidup terus lebih lama? Tuhan gak bisa dipermainkan. Orang melakukan dosa dengan baik-baik. Apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Yang percaya katakan amin. Katakan apa yang ditabur pasti akan dituai. Sekali lagi dengan mantap. 2, 3. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Saudara gak bisa dipermainkan. Saudara, Allah gak pernah tertidur. Allah gak pernah lalai. Setiap perbuatan yang melanggar firman Tuhan, saudara sedang mengambil sesuatu. Dan saudara harus membayarnya. Baik cash maupun kredit. Baik langsung maupun kredit. Saudara, di dalam Alkitab ada contoh. Emang ada, Pak? Orang membayar cash dosanya. Oh, ada banyak sekali. Yuk kita lihat ya, ada dosa yang dibayar secara cash. Seorang berbuat dosa, langsung membayar dosa itu secara cash. Di dalam Alkitab kita melihat ada satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 sampai 27. Ini tentang bujangnya Elisa. Namanya Gehazi. Ketika dia mencoba untuk menipu. Karena ada Naaman yang datang kepada Elisa berkata, Elisa aku ini kena kusta. Dan Elisa berkata, kamu tahu kan ada sungai di sana, kamu nyemplung aja 7 kali, maka kamu akan sembuh. Dan Naaman mengikutinya, dan dia sembuh,
Karena orang kaya, dia sadar kesembuhannya datang dari Tuhan, lewat hambanya, dia tahu caranya berterima kasih, saudara ya. Maka dia kembali kepada Elisa dan berkata, Elisa, aku bawa apa yang kamu minta, aku bawa persembahan. Elisa ngomong, gak perlu. Bawa kembali emasmu, bawa pulang. Dan Naaman pulang, tetapi bujangnya Gehazi tanpa sempat Elisa menyusul Naaman. Dan berkata, Tuanku membutuhkan sesuatu. Oh ya silahkan. Dan diberikan kepada Gehazi bujangnya, disimpannya untuk dirinya sendiri. Gak ada orang tahu. Seolah-olah Elisa juga gak tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi ingat, dia sudah berdosa. Dia bohong. Dia mencuri. Dia mengambil yang bukan haknya. Apa yang terjadi saudara, mari kita lihat di dalam 2 Raja 5 ayat 27 dan sampai 25 dan 27. Baru saja Gehazi masuk setelah dia terima upah yang dia minta dari Naaman. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bohong ya, padahal dia nyusul Naaman, minta upeti saudara ya. Tetapi ayat 27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Langsung muncul hukuman Allah. Penyakit kusta Naaman akan ada dalam hidupmu. Ayat berikutnya, maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Perhatikan, diucapkan Naaman, kamu akan kena kusta seperti Naaman. Elisa berkata, hari ini kamu bohong, kamu akan kena kusta seperti Naaman. Dan Gehazi keluar langsung kena kusta. Dosanya dibayar cash. Langsung hari itu juga. Ada contoh lain di dalam Alkitab. Kita kenal sebuah keluarga, Ananias dan Safira. Ketika para rasul melayani, banyak orang diberkati. Ada seorang bernama Yusuf menjual ladangnya. Diberikan di bawah kaki rasul-rasul. Dan peristiwa itu viral. Orang membicarakan. Hei, ada keluarga memberikan tanahnya, dijual dan uangnya dikasih para rasul. Viral. Dibicarakan. Terkenal. Ananias dan Safira kepingin viral juga, saudara. Maka dia perembukan, kita kan punya tanah juga, kita jual yuk. Nanti kita kasihkan ke rasul-rasul, nanti kita akan viral juga. Maka mereka kemudian menjual tanahnya, ketika mereka melihat hasil uangnya, mereka sayang memberikan semuanya. Alkitab berkata mereka memberikan sebagian. Dan ketika ibadah mulai, maka Safira datang. Ananias datang dan mereka beribadah. Ananias datang IR1, Safira datang IR2, saudara ya. Maka ketika itulah para rasul berkata, Kisah Para Rasul 5 ayat 4 sampai 5 dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Dikatakan, inikah semua hasil penjualan tanahmu? Dan Ananias berkata, ya. Dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Baca bagian berikutnya. 2, 3. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putus nyawanya. Wih, bohong di gereja langsung mati, saudara. Ngeri ya. Orang bohong langsung mati. Gak nunggu lama, ini dosa dibayar cash. Saudara, dan 3 jam kemudian Alkitab berkata, 3 jam kemudian Safira datang, ikut ibadah raya 2, saudara ya. Dan sayangnya dulu belum ada WA, saudara ya. Sehingga dia tidak terselamatkan. Dia nggak tahu peristiwanya. Butuh 3 jam loh saudara, 3 jam itu lama loh. Waktu GBS Kepunton Solo dibom teroris, minggu depannya saya itu khotbah di situ, saudara. Ya, harusnya. Ketika ada teroris dan ngebom, blar. Jangan butuh 3 jam. Butuh hanya 1 menit, saya sudah terima foto teroris yang badannya hancur berantakan. Kenapa? Begitu blar di foto nih, sebar, saudara ya. Dikirim kemana-mana. Lah ini 3 jam kok nggak ngerti ya, aneh ya saudara ya.
Harusnya kalau Ananias bohong, dengan harga sekian kau jual tanahmu? Dan Ananias berkata, iya. Dan bruk mati, saudara. Kalau zaman sekarang orang akan keluarkan handphonenya dan dimasukkan grup-grup WA atau yang punya kontaknya Bu Safira langsung dijapri, ya. Nyah, bojomu mati karena bohong. Ini 3 jam, nggak ngerti saudara peristiwa itu. Datang di IR2, Petrus tanya, dengan hasil sekiankah kamu jual tanahmu? Dan dia sepakat dengan suaminya. Dia ngomong, ya. Dia mati juga. Ini dosa yang dibayar cash. Hari-hari ini, saudara, dosa yang dibayar cash juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati ya, Tuhan gak bisa dipermainkan. Sekali Anda berdosa, ada suatu saat Tuhan bisa menuntut Anda membayar cash. Tidak perlu waktu lama. Saudara bisa langsung. Saya mendengar seorang berceritakan, ini di kota kecil. Ada sebuah keluarga yang mungkin ada konflik dengan gembalanya. Dan dalam konflik itu saya nggak ngomong mana yang salah yang mana betul. Tetapi saudara, saya mau katakan bukan karena sebagai gembala ya. Jemaat harus betul-betul menghormati. Karena ada otoritas Tuhan di dalam gembala. Rupanya dia menyebarkan isu buruk dan satu kali dalam sebuah pertengkaran. Dia ngata-ngatain gembalanya. Dia nggak menghormati lagi gembalanya. Saya nggak ngomong gembalanya salah atau benar. Tapi dia ngata-ngatain dengan tajamnya. Dan setelah dia puas ngunek-ngunek ke pendetanya. Dia banting pintu. Dia pulang naik motor. Di jalan begitu keluar. Disambar truk. Bar, meninggal di tempat. Orang ngelus dada ngomong. Bukan mana yang benar, mana yang salah. Saya nggak ngomong pendetanya benar atau pendetanya salah. Tapi hati-hati. Karena dosa, Tuhan bisa menuntut kita dibayar cash, saudara. Bisa terjadi seperti itu. Maka hari ini kita mesti hati-hati. Saudara jangan ngomong, enggak apa-apa Pak. Saya berdosa. Ada orang ngomong sama, Pak saya mabuk dari dulu enggak apa-apa tuh. Saya dari SMP kelas 3 udah mabuk. Sampai sekarang nggak apa-apa tuh, saudara. Saya ngomong sabar, ya. Semua indah pada waktunya. Pak, saya nggak ke gereja tuh, bertahun-tahun udah nggak masalah tuh. Saya ngomong sabar. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan bisa nuntut cash dari hidup saudara. Hati-hati, ya. Dan yang kedua, ketika dosa dilakukan, kita kadang harus membayar secara kredit. Nah ini yang membuat banyak orang bingung. Kenapa ya Pak, orang jahat kok masih hidup terus? Kok gak mati-mati? Saudara, perhatikan. Di sini Pengkhotbah 8 ayat 11 berkata, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Lu dia juga nggak apa-apa kok. Maka kita tergoda untuk melakukan hal yang salah. Orang yang melakukan dosa juga nggak merasa nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Lihat aku baik-baik saja. Lihat orang ngomong aku salah. Katanya nggak ibadah itu hidupnya nggak diberkati Tuhan. Nyatanya usahaku baik-baik saja tuh. Nyatanya keuanganku tetap baik-baik saja tuh. Katanya orang yang tidak doa lagi, tidak ibadah, hidupnya seret berkatnya. Nyatanya nggak masalah tuh. Saudara, hati-hati ya. Kadang kita harus membayar bukan cash, tapi kredit. Ada jangka waktunya. Ada yang harus kita tunggu. Maka sekali lagi sabar saudara. Ini yang perlu kita ngerti. Di dalam Alkitab contoh yang jelas. Ada seorang namanya Isabel. Kita tahu ya kisahnya, saya nggak buka Alkitab terlalu banyak, tetapi saya ceritakan saja. Isabel adalah seorang permaisur yang jahat. Dia punya suami yang menjadi raja. Dia waktu suaminya berkuasa, dia mengimpor berhala Baal ke Israel. Menyebabkan ribuan orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Tapi dipaksa menyembah Baal. Yang nggak mau dibunuhnya, saudara.
Dia menguasai suaminya, Raja Ahab, sehingga suaminya seperti raja boneka saja. Ini perempuan jahat. Dia bahkan merekayasa pembunuhan Nabot karena suaminya pingin kebun anggur di samping istana Ahab. Ahab berkata, ini kebun anggur bagus banget, punya siapa? Orang berkata itu punya Nabot. Ahab datang kepada Nabot, boleh nggak saya beli? Kalau kamu nggak mau jual, tukar guling deh. Karena Nabot berkata, enggak, ini warisan, enggak bisa dijual. Kalau enggak bisa dijual, tukar guling saja, tak ganti dengan lebih luas. Nabot tetap berkata, enggak. Ketika itulah Ahab pulang dengan sedih. Alkitab berkata dia tengkurap, mukanya dibenamkan ke bantal, dia nangis, saudara, seperti anak kecil. Istrinya Isabel berkata, ngapain kamu nangis, kamu kan raja. Dan akhirnya Isabel merekayasa, membunuh Nabot. Dan akhirnya kebun anggur Nabot bisa diambil tanpa harus bayar sepeser pun. Saudara, dan waktu hal itu terjadi, Elia marah dan Nabi Elia bernubuat bahwa nasib Isabel akan lebih malang dari Nabot. Kalau saudara baca, nubuatannya ngeri, saudara. Kau akan mati, mayatmu dimakan anjing. Ngeri ya, saudara ya. Dan ketika Elia mengucapkan itu, kamu sudah berdosa kepada Tuhan. Kamu sudah mengambil hak orang lain. Kamu akan mati. Mayatmu akan dimakan anjing. Nabi loh yang ngomong. Apakah langsung mati dimakan anjing? Enggak, saudara. Butuh 14 tahun. Ya, perhatikan nih, ini ayatnya ya. Ini nubuatan Elia yang ngeri juga ya. 1 Raja 21 ayat 21-23. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan menyelamatkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan. Dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Perhatikan ayat 23 yang saya cetak warna merah. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Sekali lagi, ketika nubuatan hukuman ini dilontarkan Elia, apakah Isabel langsung mati? Enggak. Isabel enggak membayar secara cash, tapi dia bayar secara kredit, saudara. Dan ini yang terjadi. Isabel butuh 14 tahun. 14 tahun. Butuh 14 tahun. Hukuman itu terjadi sampai muncul Yehu yang menggenapi nubuatan Elia. Nah, kali ini saya minta multimedia tolong bantu saya membuka 2 Raja-Raja pasal 9 karena saya belum tuliskan di tayangan. 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai 37. Yuk kita lihat nubuatan kematian Isabel itu digenapi. Oke, multimedia bantu buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 30 sampai 37. Mari kita akan perhatikan satu kisah yang menarik ini. Oke, ada ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai 37. Oke, saya akan baca untuk kita ya. Sampailah Yehu di Israel ketika Isabel mendengar itu. Ia mencalak matanya dan dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, bagaimana? Selamatkanlah Zimri, selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku? Siapa? Dan ketika 2-3 orang pengawal istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah ia. Mereka menjatuhkan dia, Isabel, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya, apa saudara? Hanya menemukan tengkoraknya dan tulang-tulang serta lengan kakinya, saudara. Dan ayat yang 36, mereka kembali memberitahukan kepada Yehu. Lalu ia berkata,
memang begitulah firman Tuhan diucapkannya dengan perantara nabi hambanya Elia, orang Tisbe itu di kebun luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun anggur di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata inilah Isabel. Isabel adalah orang yang begitu jahat. Dia membunuh Nabot dan Elia melontarkan hukuman. Tapi 14 tahun dia gak pernah taubat, saudara. Sampai akhirnya Tuhan memakai Yehu ketika kembali masuk di kota. Isabel ngelongok dari loteng. Halo Yehu, gimana? Zimri selamatkah? Begitu dia Isabel, dia ngomong, dia lihat dan adakah yang mendukung saya? Adakah prajurit saya di situ? Ada 2 prajurit ngelongok. Jadi jendelanya cukup besar. Isabel ngelongok, di kiri kanannya ada prajuritnya Yehu ikut ngelongok. Jadi ada 3 wajah di jendela itu. Dan Yehu berkata, jatuhkan itu, perempuan itu. Jatuhkan, darahnya memercik ke kuda dan ke tembok. Matilah dia. Dan Yehu masuk, makan minum, dibiarkan mayat itu tergeletak di pinggir jalan. Dan setelah makan, Yehu ngomong, udahlah diurus mayatnya, kasihan. Biar bagaimanapun dia putri raja. Udah diurus saja. Ketika orang mau mengurus mayat Isabel, mereka nggak menemukan Isabel, hanya menemukan kepalanya. Tadi dikatakan tengkorak kepalanya, tulang tangan dan tulang kakinya, saudara. Dan orang berkata tadi mayatnya dimakan anjing. Persis nubuatan Elia 14 tahun yang lalu. Saudara, ada dosa yang harus dibayar secara kredit. Dan itu menunjukkan kesabaran Tuhan buat kita. Maka hari ini kalau kita ditegur firman Tuhan, kalau kita hari ini melakukan dosa, firman Tuhan menegur kita lewat mungkin seseorang, mungkin lewat pengkhotbah, mungkin lewat pembacaan Alkitab, segeralah bertobat. Karena suatu saat engkau mesti harus bayar, baik cash maupun kredit. Isabel harus membayar 14 tahun kemudian. Saudara, hari ini kita mesti lihat, apapun dosa yang kita lakukan, saudara dituntut untuk membayarnya. Orang mungkin gak tahu, tetapi Tuhan maha melihat. Tuhan maha mengerti. Dia melihat perbuatan kita, dia nuntut, kamu cepat bertobat. Dia punya kesabaran tinggi. Kalau kita gak tobat, hukuman akan jalan sama kita. Saya mau cerita suatu peristiwa terjadi yang sungguh nyata. Saya nggak mau cerita kotanya. Saya izinkan saya tidak menyebut siapapun yang sudah bisa menebak-nebak. Sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Ada peristiwa seorang hamba Tuhan dengan istrinya naik mobil nyetir. Dan kecelakaan. Nabrak pohon di pinggir jalan. Dan dua-duanya mati. Yang ngeri adalah sang bapak gembala meninggal dengan kepalanya lepas, saudara. Gelundung keluar. Badannya masih di dalam setir, tapi kepalanya sudah terlempar keluar. Mati hidup orang di tangan Tuhan. Cara mati, saya percaya nggak mempengaruhi orang mati masuk surga atau neraka. Tapi yang menurut saya begini, kok serem ya? Kok serem ya? Sempat terbersit dalam hati saya, kok ngeri. Hamba Tuhan mati dengan mengenaskan seperti itu. Orang menangisi karena mereka berkata ini pendeta baik, hamba Tuhan baik. Semua orang menangisinya. Karena hamba Tuhan ini memang terkenal suka ke desa-desa. Membagi-bagi berkat kepada orang-orang desa. Kepada jemaat-jemaat desa yang sederhana. Diamplopi 100 ribu, 100 ribu. Oh, orang desa senang sekali 20 tahun yang lalu loh. 100 ribu duit gede, saudara. Semua orang suka. Dia suka pelayanan di desa, gak minta dibayar. Gak minta PK. Pulang dia hanya minta foto yuk. Dan setelah foto, semua orang dikasih duit 100 ribu. Ini hamba Tuhan yang hatinya mulia.
Orang berkata baik sekali. Saudara, tapi kok matinya ngeri ya? Gak ada yang tahu. Sampai sekian bulan kemudian. Ada surat-surat yang masuk. Dan orang membuka file-file komputernya. Ternyata ada sebuah hal yang tidak diketahui banyak orang. Hamba Tuhan itu suka ke desa. Setelah khotbah dia foto. Dia menjalin hubungan dengan sebuah lembaga misi dari Amerika. Dan ketika dia foto dengan penduduk desa yang sederhana itu, fotonya dikirim ke Amerika. Dimintakan bantuan untuk orang-orang ini. Dan turun bantuan, karena ini hamba Tuhan pinter, bisa bahasa Inggris pinter, sehingga bisa berhubungan baik dengan lembaga misi di Amerika. Dan orang akhirnya tahu lewat file-file yang dia terima, bahwa setiap orang itu diberi, waktu itu ya, bantuan 1 juta. Dan dia berikan kepada penduduk desa hanya 100.000. 90.000-nya diambil dia sendiri. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan gak bisa dipermainkan. Yang tadi katakan amin. Setiap apapun yang dilakukan, Tuhan akan menuntutnya. Ketika gak kunjung bertobat, Tuhan hukum dia dengan cara mengerikan. Orang akhirnya berkata, loh kok gitu ya ternyata. Dia foto di depan gereja desa yang sederhana, mintakan bantuan, turun sekian puluh juta, dia bagikan hanya beberapa juta. Semua dikorupsi sama dia. Maka hari itu saya merasa, ketika semua terkuak, orang berkata, ya, Tuhan itu gak bisa dipermainkan. Kalau kita berdosa, kita mesti harus bayar, baik cash maupun kredit. Kalau sudah gak cepat bertobat, dia akan menuntut. Prinsipnya, apa yang saudara ambil, harus saudara bayar. Anda masuk ke Indomaret, Anda masuk ke Alfamart, apapun yang Anda ambil, saudara harus bayar. Saudara punya duit, bayar cash. Gak punya duit, saudara keluarkan kartu kredit. Sebulan kemudian saudara akan ditagih. Baik sekarang maupun sebulan kemudian, semua harus dibayar. Dosa yang kita lakukan hari ini, mungkin orang lain gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan saudara harus membayarnya, baik secara kredit maupun cash. Jangan coba-coba sembunyi dari Tuhan. Jangan coba sembunyi dari mata Tuhan. Karena mata Tuhan melihat kedalaman hati kita. Katakan amin. Oh, bisa main-main dengan hal ini. Maka mari kita akan belajar untuk mengerti tentang hal ini. Dosa bisa dibayar cash atau kredit. Nah yang terakhir, yang saya mau sampaikan. Dosa bisa dibayar bukan di dunia ini, tapi di masa kekal. Kita nggak baca semua Mazmur 139, tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara, Mazmur 139 menyebutkan ada 3 posisi Allah. Dia Allah yang omnipoten, maha kuasa, tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Semua dia bisa kerjakan. Allah juga omnipresent, maha hadir. Dia hadir ketika engkau melakukan dosa-dosa yang engkau sembunyikan. Anak muda, mungkin suatu saat engkau akan keluar dari kota Kudus dan kuliah, ngekos di Semarang, di Jogja, di Jakarta, di luar negeri. Mungkin selama ini ketika engkau di Kudus, engkau bisa takut orang tua, engkau bisa takut teman-teman gereja. Berapa banyak orang ketika kuliah di luar kota, gak ada orang tua, gak ada gereja yang menaunginya. Dia tinggal di kos, kunci kamarnya, gak ada seorang pun yang mengawasinya. Dan dia bisa berbuat dosa di sana. Tapi kalau orang menyadari bahwa Allah itu adalah omnipresent, dia maha hadir. Saudara mau tutup pintu kamar kosmu, Anda mau matikan lampunya, Anda mau masuk di kolong ranjang sekalipun, Allah ada di sana. Nyari katakan amin. Jangan main-main dengan dosa. Allah adalah Allah yang omnipresent. Dia juga ada omniscient, Allah yang maha tahu. Tidak ada yang Allah nggak tahu. Karena sifat Allah seperti ini, maka manusia nggak bisa lari dari Allah. Ini yang kita mesti camkan. Nah, ketika kita berbuat dosa, mungkin kita berkata enak saja ya. Dia berdosa dan nggak membayar di dunia ini. Kenapa? Keburu mati.
Apakah Tuhan akan tutup mata? Nah, ini yang saya sebut, ada hari namanya PD, atau hari kita harus membayar semuanya. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ya, baca sama-sama. 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, Allah akan mempertanggungjawabkan. Saudara diminta pertanggungjawaban di hari PD, hari terakhir di mana ada pengadilan Allah. Aku harus mempertanggungjawabkan apa yang baik ataupun yang jahat. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Jika engkau baik, engkau mendoakan Bapak Gembala, engkau mengasihi orang-orang yang membutuhkan, engkau keluar berbagi berkat kepada orang membutuhkan, orang gak melihat, tapi Allah melihat. Jadi katakan amin. Dia akan membalasnya di PD. Engkau telah berbuat baik. Engkau telah menabur bagi orang miskin. Engkau bahkan membiayai anak-anak yang tidak mampu sekolah. Orang gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Nanti di hari terakhir Tuhan akan berkata, baik sekali kamu. Terimalah mahkota kehidupan. Entah itu baik, entah itu jahat. Termasuk yang jahat yang kau sembunyikan. Tuhan akan menuntutnya di hari PD. Tidak ada yang luput. Dia omniscience, dia maha tahu. Dia omnipresent, maha hadir. Dia melihat semuanya. Dan ketika kita melakukan dosa, jangan harap kita bisa lolos dari hadirat Tuhan. Engkau enggak membayarnya di bumi ini. Engkau akan membayarnya di dalam kekekalan. Neraka yang menyala-nyala. Wah, ngeri banget. Saudara, maka hari ini ada pilihan, cash atau kredit. Saudara mau cash atau kredit? Saya nggak mau cash atau kredit, saudara ya. No cash, no kredit. Mana yang kita pilih? Cash atau kredit? No cash, no kredit. Kenapa? Karena kita hari ini meminta Tuhan Yesus untuk hadir dalam hidup kita. Kita minta ampun dan Tuhan akan menghapus dosa kesalahan kita. Amin. Maka sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Sedalam tubir laut, Dia membenamkan setiap kesalahan kita. Sehingga, mana yang kita pilih, cash atau kredit? Enggak pilih, Pak. Karena saya pilih Yesus. Katakan, saya pilih Yesus. Roma 6 ayat 13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu, baca sama-sama, 2, 3, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya Pak, saya orang berdosa. Ya Pak, saya melakukan kesalahan. Ada dosa yang pernah saya lakukan bertahun-tahun yang lalu. Gimana Pak saya menyelesaikannya? Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Yesus akan mengampuni dosa kesalahan kita. Tuhan, aku harus bayar cash atau kredit? Tidak usah bayar, aku sudah membayar di kayu salib. Katakan amin. Tidak perlu cash atau kredit, aku sudah bayar lunas di atas kayu salib. Semua dosa dan kesalahanmu. Ini berita yang menggembirakan. Kekekalan Tuhan, aku sudah menghapus semuanya. Engkau akan kubuatkan rumah Bapa yang kekal. Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Katakan amin. Tapi di mana Tuhan? Aku kan sudah dosaku begitu menjijikkan. Bahkan orang tuaku pun gak mau menerima aku. Aku tetap mau menerima kamu, kata Yesus. Karena Dia adalah Maha Pengampun. No cash, no kredit. Karena kita punya Yesus yang mengampuni dosa kita. Katakan amin. Hari ini kita bersyukur punya Yesus yang begitu baik. Dia mengampuni secara dosa dan kesalahan kita. Tapi hari ini, ketika kau mengenal Tuhan, segeralah bertobat. Dosa tidak bisa kita simpan-simpan.
dosa bukan hanya akan tercium bau busuknya, tapi dosa yang kita lakukan akan dituntut untuk kita membayarnya, baik cash maupun kredit. Dan hari ini, kalau saudara merasa hidup saudara hari ini dikejar dengan rasa bersalah, dikejar dengan rasa dosa, datanglah pada Tuhan. Di Amerika ada sebuah lembaga LSM yang tahu bagaimana orang dulu suka dosa, melakukan kesalahan tapi sudah nggak bisa lagi menebus dosanya, menebus kesalahannya. Lalu itu banyak terjadi saudara ya. Saya pernah makan dengan istri di sebuah kota karena saya perjalanan jauh. Makan lihat warung di pinggir jalan, jam makan siang saya makan. Butuh waktu 5 jam sampai ke Magelang pulang. Sampai di Magelang kami baru sadar, tadi kita makan kerupuk belum bayar loh. Tadi makan kerupuk belum diakui ya kan, ya namanya lupa ya kan. Tadi ambil apa saja, makan ini, udah bayar. Sampai dulu baru sadar, kayaknya tadi kita makan kerupuk loh. Ya, lo itu kan susah. Kalau mau balik 5 jam, bayar kerupuk 1.000 rupiah, enggak punya nomor telepon ya kan susah saudara ya kan. Ada orang mungkin begitu. Saya dulu waktu masa muda di kantin suka nilep bakso begitu ya sama teman-teman. Masuk ke warung bakso, baksonya diambil dikantongin saudara ya. Dan kita kabur rame-rame. Nah kalau anak SMA ya, sekarang jadi pendeta itu menuntut loh di dalam hati kayak, waduh aku tuh pernah salah ya. Saya kembali waktu saya ke tempat asal saya dari Pekalongan, saya kembali ke Pekalongan, saya cari tukang kantin ya, warungnya udah tutup. Saya tanya ini bakul bakso di sini dulu mana? Sudah mati Pak. Lah kan bingung saya saudara. Gimana saya harus menebus kesalahan? Nah ada orang LSM di Amerika yang punya cara untuk orang-orang begini ya, namanya istilahnya conscience fund gitu ya. Jadi dana-dana, kalau kamu pernah melakukan hal yang salah, dulu kamu pengen nebus dosa, udahlah kamu sumbangin dana aja ke kita, tak kasih nomor rekeningnya. Jadi ketika kita nyumbang, bakso kira-kira dulu harganya berapa ya? 5.000 ya sudah tak transfer, saya aman. Hati nurani saya tidak mengejarnya ya. Saudara, tapi saya tidak sarankan yang demikian. Pertobatan itu jauh lebih penting dari perbuatan. Yang arti katakan amin. Hari ini datang pada Tuhan. Engkau mesti, Tuhan, aku sudah kotor, aku nggak layak. Tuhan berkata nggak apa-apa, aku mengampuni dosamu. Tapi kan hukum dosa saya harus membayar Tuhan. Saya harus bayar cash atau kredit. Tuhan berkata nggak perlu, karena darahku cukup untuk menebus dosa dan kesalahanmu. Hargamu telah lunas dibayar. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini kuncinya satu, terima Yesus, maka hidupmu akan mengalami dosamu diampuni Tuhan. Katakan amin. Hati nuranimu tidak mengejar lagi iblis yang selalu mengingatkan kesalahan kita, tapi Tuhan mengingatkan tentang pengampunan. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus.
pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain